Kalau gue lihat sih ini kayaknya atapnya bahannya seng. Bahannya seng. Seng ada lawan. Jadi ini adalah penggorengan, ini adalah panci. Panci. Aku tak Banci, mau. ya. Itu banci. Halo. Welcome to Homses. Homses Channel. Yang pasti kuat, tahan cuaca. Maintenance-nya juga gampang banget, tinggal lap beres, tahan raya, belum tentu tahan api tapi. Halo, selamat datang di Homses Channel. Oke, gua Dre Gue Mario. dan kita hari ini akan nge-review rumah dining dan ini adalah punyanya Chef Renata. Beh. Di episode pertama ini kita akan nge-review rumah diningnya Chef Renata. Chef Renata. Dan ini luasnya 500 meter persegi. Betul. Bentuknya cuma kotak doang. It's a Mungkin- very simple place dengan konsep apa sih konsepnya? Konsep tempat ini sebenarnya untuk private dining, tapi bisa juga disewain untuk acara ulang tahun, acara kumpul-kumpul, barbecue segala macam, wedding, itu bisa di sini. Jadi mini gathering bisa lah ya. Iya, betul sekali. Dengan kapasitas seperti apa nanti kita akan ngobrol langsung sama Renatanya ya. Oke. Oke, bentukannya cuma kotak doang persegi. It's a very simple place. Tapi bisa lo lihat kalau di sini ada ijo-ijonya, ada rumput-rumputnya. Tapi ada Ada juga tamannya. rumput sintetisnya tuh. Enak juga nih kalau ada rumput sintetis nih. Soalnya keuntungannya kalau hujan, becek segala macam, nggak perlu becek-becekan. Nggak perlu becek-becekan, tapi basah juga. Salah satu keunggulan dari punya rumput sintetis adalah nggak perlu becek-becekan. Iya, sama hijau terus. Sama hijau terus. Warnanya nggak akan berubah. Mungkin ini yang disebut rumput tetangga lebih hijau ya. Oh, mungkin. Karena ini hijau terus. Mungkin. Nah, ini satu lagi nih, Dre. Apa tuh? Tembok nih yang gue suka nih. Tembok. oke. Tembok nih kalau gue lihat nih supaya konsepnya sama semuanya hijau-hijau, dipakein tanaman rambat nih. Ini Emang bagus juga nih. Ditumbuhin tanaman rambat. Bener. Emang secara estetik jadi bagus ya, semua serba Jadi hijau-hijau. bagus, jadi bagus. Tapi ada kelemahannya nggak sih? Karena mitosnya kan katanya Ah. tanaman rambat itu kalau udah kelamaan itu akan memakan dinding itu. Mitos itu 20 tahun, 25 tahun, which is kita udah tua, mungkin rumahnya Iya. juga udah ambruk kali ya. Oke. Kelihatan natural. Ini sebenarnya ada beberapa pohon yang gue nggak tahu juga sih sebenarnya ini sengaja atau enggak sih Rena nanemin. Di sini ada alpukat di situ ya. Ini alpukat. Alpukat. Ini alpukat nih. Oke. Mana alpukat? Mungkin karena dia chef, mungkin someday dia pingin ada buah alpukat. Iya. Why not kan? Ogah rugi kayaknya orangnya. Kalau ke teman-teman yang kepingin nanam buah-buahan atau apa, bagus juga tapi sesuaiin sama kebutuhan kalian juga. Kalian Kebutuhan. maunya buah apa? Dan ya mungkin kita harus ngebaca cuaca dan paling gampang sebenarnya cari tumbuhan yang perawatannya nggak terlalu ribet. Kayak di situ ada pohon kelapa. Tahu gue pohon kelapa ya udah tanam gitu aja, siram-siram ntar juga tumbuh. Iya. Ya nggak sih? Nggak tahu, gue bukan ahli kelapa. Di sini ada tiang, gue nggak ngerti ini tiang benderanya kagak ada nih. Kalau malam nih dipasangin lampu. Kalau malam dipasangin lampu. Kalau lagi event. Mungkin kalau lagi event Iya, iya, ada iya. lampu tamannya gitu digantung. Jadi mungkin ini kalau gue lihat ada hook-hooknya di atas lampu. Oke. Kalau untuk bendera nggak juga sih kayaknya. Karena memang konsep dari rumah dining ini kan lu bisa bikin event apa aja sebenarnya. Nah. Jadi mungkin ini bisa dipasang tenda buat acara malam atau kalau takutnya hujan. Nanti kita juga pasti akan ngasih lihat beberapa event yang udah dibikin sama rumah dining ya. Secara bentuk ini tanah parkir dan ini namanya step up. Iya. Ya, Step up. kayaknya area yang ini nih bakal dipakai untuk acara-acara barbekyuan gitu kan. Jadi untuk ngebatasin antara si carport dan area ini dikasih step up. Oke. Dan ini ada batas di mana ditaruh rumput sintetis. Ya. Rumput sintetis ini pastinya memang tempat penggunaannya untuk yaitu si event. Jadi kalau ada apa-apa
Mungkin kalau event di outdoor itu akan lebih riskan kalau di rumput asli ya. Jadi kalau ini lebih gampang Low maintenance dirawat. juga ini. Low maintenance ya. Low Cuma maintenance. kita ngingetin biasanya kalau untuk rumput sintetis ini untuk nyemennya harus agak miring. Benar sekali. Ya, Benar. supaya airnya bisa Airnya keluar. ngalir. Jadi harus sedikit miring supaya kalau hujan airnya nggak genang di sana, dia ngalirnya ke sini. Oke, sip. Let's go. Oke, kita lanjut ke ini sama nih kayak yang tadi, namanya step up. Ini kegunaannya nih step up tuh supaya air yang dari taman tuh nggak masuk ke rumah utama. Dan kalau kita lihat di sini nih, biasanya step up itu ada minimumnya, minimum ketinggiannya. Minimum itu 15 cm. 15 cm. 15 cm. Textbook. Textbook. itu. Textbook. Jadi Kenapa? Hah. Supaya kalau di bawah 15 cm, biasanya orang kesandung. Di bawah 15 cm orang kesandung karena mereka nggak notice. Nggak notice. Oke, jadi Kalau mau bikin step up itu minimum 15 cm. 15 cm. Catat. Tips. Tips tuh ya. Oke. Terus kita lihat nih di sini materialnya nih agak batu-batu gitu, Andre. kasar. Kasar. Oke, ini Dia penggunaannya- teksturnya batu-batu gitu. Ini bagus nih untuk teras yang sering basah gitu supaya nggak licin. Oke. Ini di sini dia pakai batu andesit Batu andesit. supaya teksturnya kasar. Jadi nggak licin. Nggak licin. Nggak licin. Iya. Emang pemilihan buat outdoor harus yang begini nih. Dan ini juga mungkin pingin liatin tampilan yang lebih natural kali ya. Lebih natural. Lebih natural kan ada hijau-hijau, ada taman, ada Ya. batu gitu. Cocok. Masih. Cocok nih. Jadi tips saja untuk teman-teman, pilihan batu ini mungkin bisa dipakai untuk teras-teras rumah. Oke, lanjut. Sekarang ke bangunannya. Oke. Secara fasad ya. Bangunan nih, kita masuk ke bangunan nih, Dre. Ya, kita masuk ke bangunan. Kalau kita lihat bangunannya simpel banget ya. Iya. Kotak-kotak atap gitu kayak gambaran anak SD gitu. Nah, Iya ini kan? dia nih yang gue tahu karena gue juga follow Instagramnya Rena dan dia tuh sempat ngepost gua gambar yang sering banget digambar sama dia waktu kecil. Yang bener loh. Iya, dan Tuh. ya udah berapa puluh tahun kemudian merealisasikan ini jadi rumah dining. Wah, Tapi keren nanti dia, banget tuh. iya nanti kita tanya dia bakal cerita. Ya, jadi sesimpel ini kok, cuma tampak depan itu jendela. Kayak malas Simpel mikir, banget gitu. kayak malas mikir Simpel sebenarnya. banget gitu. Iya. Kalau gua lihat di sini nih, Dre, Hmm. nih bahannya dari kontainer nih. Ini memang dari kontainer dipotong-potong berarti ya? Kontainer. Iya. Keuntungannya, ada keuntungan ada kerugian ya. Dan Ya. kalau kontainer tuh untungnya secara struktur dia udah kuat. Oke, udah Secara kuat. struktur, jadi lu nggak perlu tambahin kolom lagi, Ya. tembok lagi, karena lu tinggal potong dia udah kuat gitu. Tapi kekurangannya ya bentuknya kotak-kotak aja gitu. Bentuknya cuma bisa begini Cuma aja. bisa begini. Tapi kayak lagi ngetren juga ya, Iya karena sih. banyak banget tempat-tempat atau tempat makan yang lebih simpel dan penggunanya juga sesimpel itu. Lu tinggal beli satu kontainer, bisa potong-potong, bisa juga lu pakai satu kontainer itu. Kalau Benar. dalam hal ini rumah dining dipotong sesuai dengan kebutuhannya. Motongnya Oh. gampang kan? Ya. Ya suruh tukangnya lah ya. Itu suruh Jangan tukang. lu yang potong. Itu kan dindingnya dari kontainer. Hmm. Nih, itu pakai apa nih? Ini bahannya aluminium nih. Aluminium. Aluminium nih. Yang pasti kuat, tahan cuaca. Tahan cuaca. Maintenance-nya juga gampang banget, tinggal elap beres, tahan rayap. Belum tentu tahan api tapi ya. Tahan rayap yang pasti. Nah, salah satu keuntungan dari penggunaan aluminium ini adalah tahan lama. Awet banget pokoknya. Awet banget. Yang pasti lebih awet lah daripada hubungan pasangan-pasangan di Jakarta yang lagi sering di ghosting. Asbak berdiri terus ada tong sampahnya. Ini semacam ngasih tahu kalau ngerokok itu di luar. Benar. Gitu. Kayaknya sih gitu. Secara halus ngasih taunya ya. Benar. Oke, lanjut ke pintu masuknya. Atap dulu deh. Atap, oke. Kita lanjut. Kita lihat dulu nih atap. Nih atapnya pakai apa nih? Penasaran juga gue. Ada lagunya. Apa tuh? Atap matamu bagai busur. Atapnya adalah Atap. Kalau gue lihat sih ini kayaknya atapnya bahannya seng. bahannya seng. Seng ada lawa. Enggak. Ini adalah seng. Oke, pasti ada plus minusnya penggunaan seng. Plus minusnya nih seng. Ah, Seng tuh satu lebih murah pasti. oke. Udah lebih murah, pasangnya lebih gampang. Ya. Tapi kelemahannya dia lebih panas kalau kena matahari.
Dalam ruangannya ya, Dre? Iya. Dalam ruangannya tuh lebih panas pastinya. Oke, lebih panas. Kalau genteng yang lain dari genteng tanah liat segala macam, dia nyerap panas. Nyerap panas. Kalau ini enggak. seng enggak. Dan kalau hujan, yang pasti di dalamnya lebih berisik. Lebih berisik. Berisik karena bahannya kalau kena air kan, pantulan air dia lebih berisik. Iya. Tapi ada cara nggak sih supaya untuk bikin Ngurangin kali ya, ngurangin ngurangin. panasnya? Ya ditambahin plafon di dalamnya. Plafon. Iya. Oke. Iya, itu bisa nyerap. Nanti kita lihat ada plafonnya atau enggak. Let's go. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam Masuk nih. supaya sama. Ini pakai aluminium juga. Benar, Ya. aluminium. Jangan lupa kalau lu masuk ke rumah orang, ketok dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bro. Sip, kita masuk ya. Nggak perlu dilepas sepatunya, bukan musola. Let's go. Nah, ini bentuk dalam dari rumah dining. Rumah dining. Oke, masuk yang lo ketemu adalah ya ini Meja nih langsung nih, Dre. meja buat Meja makan. makan nih pasti. Emang konsepnya dia ada minimum ini nggak sih minimum reservation. Kalau dilihat dari kursinya sih, ini kapasitas 10 orang ya. 10 orang. 10 orang. Jadi mungkin yang untuk di indoor di dalam ini kapasitasnya 10 orang. Sekitar 10 orang. Jadi Kalau private di lah ya. luar ya bisa lebih banyak kali ya. Sip, nanti kita tanya aja lebih jelasnya. Oke, karena di rumah dining yang dijual adalah dapurnya. Kita mulai dari sebelah kanan dulu ya. Kita lihat dapurnya ini adalah standarisasi dari seorang chef Renata. Profesional nih kitchennya. Professional chef Kalau nih. kita lihat sih, Yang udah verified lah Profesional ya. minimal. kalau yang di rumah-rumah kayaknya dapurnya nggak kayak gini sih. Nggak perlu kayak gini sebenarnya, cuma kan memang ini adalah setupnya minimal lah buat restoran mah begini ya. Oke, kita mulai dari sini. Ini kulkas. Nih, kita coba buka kulkas. Ini mungkin habis kepake sih isinya ya, tapi kita mau ngasih tips aja. Biasanya kalau di kulkas yang penggunaannya benar, biasanya pakai kontainer-kontainer gini. Satu, selain Lebih awet. lebih awet, supaya nggak bau juga kulkasnya dan supaya Nggak nyampur sama yang lainnya baunya. bener. Dan biasanya penggunaan di bawah tuh ada sayur-sayuran ya. Makin ke atas supaya lebih rapi juga pakai kontainer, pakai tupperware juga boleh. Ini makanya emak lo juga pada ribut kalau lo pergi tupperware-nya udah bawa, nggak bawa pulang. Kenapa begini? Lanjut ke sebelahnya, ini adalah Oven. oven. Iya. Oven nih bro. Bukan TV. Ada juga di rumah gua oven nggak pernah gua pakai. Biasanya kalau di sebuah restoran ini bakal rapi karena mereka udah bentuknya rapi nih, kabinet. Ini biasanya mesen sendiri atau apa? Custom nih bahannya Custom. stainless. Bahannya Biasanya stainless. kalau di restoran ya, kenapa dia pakai bahan stainless? Tahan lama deh. Ya habis sih. Kuat dia. Bersihinnya gampang. Betul, tinggal lap. Cuma yang paling penting tipsnya adalah setiap kali habis masak dibersihin saat itu supaya besoknya pada saat mau mulai lagi semua udah bersih dan ini Betul. bikin semuanya awet. Nah, desain yang seperti ini kan bisa custom ya. Jadi memang digambar dari awal. Makanya semua itu presisi. Benar. Ya. Nah, di bawah pun ini semua custom. Memang udah diukur, biasanya sih sama Benar. desain interior. Kalau lu Benar. mau nanya-nanya nanti kita akan ada episode yang beda tentang si desain interior. Tapi memang kegunaannya ya ini biar semuanya presisi, semua terlihat lebih rapi dan yang paling penting adalah ini emang ada gunanya, Jack. Tuh, lu nyimpen barang. Biasanya barang-barang yang gede ditaruh di Di bawah. bawah. Yang lebih berat biasanya di bawah supaya lu ngangkat-ngangkatnya juga nggak keberatan. Mau bikin dapur ya, Ya, lu harus list dulu tuh alat-alat dapur lu apa aja, kebutuhannya apa aja? kebutuhan lu apa aja. Jadi Tapi ini kan kita bicara ini adalah dapur profesional Benar. untuk jualan. Benar. Ya, beda sama kalau nanti kita ngobrol dapur buat rumahan dapur aja. buat rumah Ya, pasti jauh lebih simpel sih. jauh lebih simpel. Oke. Ini pakai batu marmer. Marmer. Ini juga custom. Ya. Dan udah jelas sih kalau lu lihat dari bahannya ini jauh lebih tahan lama dan ngebersihinnya pun juga gampang. Ya seperti itu. Kompor nih, Andre. Oke, kita lanjut ke kompor. Ini sih udah hitungannya memang Ini- standarnya chef ya. Ini nggak ada nih di rumah biasa nih, biasanya Nggak nggak bakal ada ada. kompor kayak gini nih. Iya, iya. Ini profesional kayaknya ya. Iya. Tapi memang bentuknya ada pilihannya ada 6
Benar, Tumpuk. kalau di rumah gua paling 2, ada 6 juga isinya air doang nih, masak air. Lu masak air hari gini. Aja. Oke, ya memang ini buat dapur profesional. Jadi memang ini pun ini tungku buat masak gede ya. Jadi bisa diatur kompresinya juga beda sama yang rumahan. Nih, exhaust. ini penting banget nih. Exhaust Ya. Kalau kata orang sipil mah ini exhaust. Nama aslinya adalah exhaust. Exhaust yang artinya adalah mengeluarkan asap-asap. Diisap asapnya. Diisap asapnya. Tinggi lu gue. Oke, jadi asapnya diisap. Lo masak di sini, asap naik ke atas, kebuang. Sesimpel itu. Banyak banget exhaust yang murah, biasanya harganya sekitar 1 jutaan. Tapi itu penting banget, karena apa? Kalau lu punya satu ruangan yang gabung sama dapurnya, supaya yang lain nggak kebauan, ya. Lagi masak, lu lagi bikin sambal terasinya bau kan, ini langsung buang. Ini keluar, ini memang udah settingannya begitu ya. Memang didesain sesuai dengan gambaran, dibuang keluar supaya bau-baunya nggak ke bagian ruangan ini. Dan sekali lagi kita ingetin buat siapapun yang punya dapur seperti ini, setiap kali habis pakai dibersihin supaya nggak kerak, supaya nggak minyak. Ini juga ini penting banget karena asap itu mungkin kelihatannya cuma putih atau cuma bau doang, cuma ini ada minyaknya juga dari pasti naik ke sini nih. Ada minyaknya dan itu harus dibersihin supaya kalau tiap hari dibersihin nantinya nggak jadi peper. Benar. Rak nih sekarang Andre. Rak, kalau rak kegunaannya standar ya, cuma rak juga disesuaikan kebutuhan lo apa. Ya. Kalau di sini kelihatan kan ini alat-alat masak, ya udah taruhnya alat-alat masak semua deh tuh. Iya. Panci, penggorengan. Sebentar. Bedanya panci sama penggorengan apa yo? Tahu nggak lo? Tahu dong. Apa? Kalau panci itu yang besar. Panci yang gede. Panci yang gede. Penggorengan? Penggorengan tuh yang biasanya teplek kayak gini nih. Ini semua penggorengan nih. Pan, bahasa Inggrisnya pan. Pen gorengan. Pan gorengan, benar. Setahu gua Rena baru ngeluarin ini ya, panci. Panci, gorengan. benar. Dia ngeluarin apa sih? Dia ngeluarin setahu gue tuh set alat masak dari panci, pan, pokoknya gitu-gitu deh. Lu bisa lihat sendiri, ntar ada linknya di bawah. Oke, sip. Jadi ini adalah penggorengan, ini adalah panci. Panci. Aku tak Panci, mau. ya. Itu banci. Bisa aja lu Don. Tuh, Supra by Chef Renata, by Renata Muluk. Canggih. Ini udah dijual secara komersil di e-commerce manapun juga udah ada sekarang. Nanti kita ngobrol juga sama Kalau lu mau ada Renata di rumah lo, Mana? lu beli pancinya nih. Gila. Karena ada Renata di rumah lo. Iya. Harta tahta Renata, Iya. tapi bentuknya panci. Oke, yang gini-gini kan lu custom nih ya. Jadi lu tahu ini adalah tempat kerja lo. Supaya lebih efisien, pastinya bawahnya harus lu kasih lapisan. Benar. Apa namanya? Rak. Nah, bawahnya lu kasih rak supaya ya lu bisa naruh barang-barang juga. Tapi yang kita lihat sebenarnya mungkin lu banyak yang tahu ya kegunaan kayak gini ya. Ini supaya lebih terorganize ya. Jadi lu nyari apapun itu setelah nyuci lu taruh sini biar pada saat lu kerja Rapi, semuanya gampang. lebih rapi. Ya, lebih rapi aja. Tapi biasanya dari kalau di rumah-rumah nih, ini lebih bagus ketutup. Oh, ini bagus ketutup. Kenapa ketutup? Ya supaya nggak debu. Supaya nggak debu. Benar. Nah, ini kenapa buka? Karena mungkin mereka lebih sering bersihinnya. Oh, oke. Jadi kalau kebuka gini, otomatis lo harus lebih sering bersihinnya. Nah, karena ini penggunaan juga lebih komersil ya. Bener. Iya, dan pastinya juga tamu ketika ngeliat ini rapi, bersih, kebuka, kan udah kelihatan image-nya selalu dibersihin. Bener. Atau Tinggi meja dapur nih juga dari ini ada standarnya. Jadi Oke, kalau berapa? misalnya lo bikin tuh minimum itu 85 cm. minimumnya 85 cm. Itu untuk orang Asia ya. Ya. Orang Asia. Tapi kalau orang bule itu biasanya bisa sampai 90-an. Oke. Terserah deh, lu mau ikutin yang standar bule atau standar Asia. Bebas. Iya. Pokoknya yang penting antara 85 sampai 90. Iya, mendingan yang Asia aja. Iya. Nah, salah satu yang bisa bikin tempat itu lebih efisien selain rak, cantelan. Gantungan. Gantungan, bro. Aku kagak paham, bray. Gantungan, ini bisa lu gantung-gantung. Sama lah seperti lu gantung perasaan cewek-cewek yang lu deketin. bukan itu. Tapi secara estetik juga bagus ya. Bagus. Cuma lo just make sure kalau panci penggorengan yang lo tempel ini juga masih kelihatan lebih enak ya. Dan kalau mau foto-foto buat konten Instagramable. Iya. Lanjut ke daerah sini, ini adalah
Sink. Bisa lihat lah, ini sink. Sinknya emang beda banget sama yang ada di rumah-rumah biasa. Rumah biasa orang beda. sipil. Tapi sih ini sebenarnya kegunaannya bagus juga nih. Jadi kalau misalnya teman-teman Ini kayak nyuci kepala nih, shower gitu ya. iya. Jadi bisa itulah ceritanya gitu kan. Nah, Ini salah satu pilihan yang bagus juga sih kalau ini, tapi harganya lumayan mahal. ini ya one whole set ini ya. Satu set. Satu set. Nah ini juga ide bagus nih teman-teman kalau buat dekor di rumah nih, buat naruh alat-alat yang besi kayak pisau dan lain-lain supaya gampang. Ini pakai magnet nih. Jadi Pakai tinggal magnet. tempel. Jadi ditempelin. Ini ada nih di toko-toko. Ada nih di IKEA nih banyak nih kayak Oke, gini. oke. IKEA. Jadi tinggal tempel aja. Nah, tapi ini pojokan yang harus banget dihindarin buat lo yang lagi galau. Jauh-jauh dari sini. Oke, sip, lanjut. Lanjut. Standar lah. dari ini. Ini rak ini nih buat naruh kalau habis nyuci. Biasanya kalau kita di rumah kita ada rak piring yang biasanya habis kita nyuci basah kita taruh di piring itu kan. Kalau ini taruhnya di sini nih. Jadi airnya masih bisa jatuh ke bawah. Oh, jadi ini memang buat netes air. Iya. Iya. Tapi habis itu ya juga harus dibersihin. Iya. Dekat sama sink supaya lu buangnya gampang. Benar banget. Lanjut lagi. Wah. Ini apa nih, Dre? Gue gak tau nih apa nih kuning-kuning nih. Ini apa nih kuning-kuning Jo? Ini si pipa gas nih, Dre. Pipa gas. Pipa gas, benar. Pipa gas karena kompornya kan pakai kompor profesional nih. Oke. Jadi dia butuh gas tekanan tinggi. Butuh gas tekanan tinggi. Iya. Jadi nggak ada tabung gas di dalam sini ya? Ada tapi di belakang mungkin. Oh, Instalasinya ditaruhnya di luar. Nanti kita coba lihat keluar ya. Di sini juga bisa dicek ada pressure-nya. Ini sengaja mungkin lagi dimatiin kali ya. Mati nih, ini mati. Iya, mati. Kalau ke atas nyala. Jangan takut tuh. Ini standar sebenarnya buat lampu ya. Tapi penggunaan seperti ini nih supaya lebih kelihatan. Nah, kalau ini bisa juga nih, Dre. Ini menurut gua gaya yang agak industrial. Industrial, oke. Di-expose, diliatin semua. Cuma supaya lebih rapi ya ditutupin pipa kayak gini gitu. Ini dicat? Enggak? Atau warna hitam? Enggak, pipanya udah hitam. Pipanya mana itu? Pipanya udah warna hitam. Jadi tinggal beli, diklep, udah deh. Tapi ini penting banget sih untuk supaya lebih rapi. Sama nahan pipanya sih, Nah, untuk nahan pipa. siap. Ada beberapa ini tombol biasa ya. Ya, Kita coba cek. Oh, ini buat itu. Yang ini buat dimmer. Oh, sini. Oke. Ini keren sih, standar. Supaya bisa diatur redup atau enggaknya. Siapa tahu mau lebih romantis gitu kan? Iya, lagi modus-modus sih biasanya lampunya begini nih. Tuh. Kalau niat lo udah jelek, bisa dimatiin gini nih. Lanjut lagi. Nah, ini kalau lu lihat nih, Dre. Kayak tembok aja gitu. Iya. Pintunya agak nyaru nih. Gitu. Biasanya kalau pintu tuh kan ada listnya. Ada listnya. Tapi ini kenapa nggak dikasih list? Berarti nggak mau terlalu nonjolin ruangan yang di belakang sini nih. Oke. Menurut lo, ini ruangan apa nih? Gudang. Udah. Jangan. Kita lihat, Dre. Bukan ya. Oke. Coba buka. Wah, Kamar mandi, kamar guys. mandi, Dre. Kalau sebenarnya gue lihat sih sebenarnya standar ya. Ada toiletnya, ada wastafel, ada kabinet di atas nih. Biasanya kabinet di atas nih buat nyimpan barang-barang, obat-obatan gitu biasanya. Simpen kenangan. Alat-alat mandi gitu. Iya. Terus Biar lebih rapi ya ini kalau pastinya. bisa dilihat di sini juga ada keramiknya, dia pakai keramik putih disusun bata nih. Ini bagus juga nih untuk jadi aksen gitu. Atasnya cuma dicat hitam aja sih. Kelihatan lebih rapi sih ya. Rapi sih. Nah, ini juga tips nih untuk teman-teman yang di rumah. Kenapa sih dicat hitam? Kalau teman-teman tuh nggak mau terlalu kelihatan atasnya, cat hitam itu bisa bikin ruangannya kelihatan lebih pendek. Jadi otomatis yang kelihatan adalah yang di bawahnya yang putih. Oh. Itu Iya, ya. tips and tricksnya gitu. Oke. Ini kita banyak nih tips and tricks gini yang kita posting di Instagram kita, homesets.id. Homesets.id. Iya. Supaya lebih rapi, penggunaannya adalah shower box
Ada shower box nih. Ya, Biasanya teman-teman kalau di rumah nggak pakai shower box, biasanya pakai curtain. pakai curtain Pakai bisa. shower curtain. Tapi kalau pakai ini kan lebih rapi. Tapi ini lebih rapi. Airnya nggak kemana-mana. Ya. Dan penggunaannya biasanya yang paling efisien adalah ya shower. Shower ini bisa disesuaikan dengan budget lo, ya. Benar. Berapapun itu ada kok di toko bangunan. Lo Benar. mau yang materialnya seperti apa, warnanya seperti apa, itu bisa lo cocokin. Banyak, ada yang silver, ada yang gold, ada yang hitam, ada yang dari plastik, semua bisa lo cari. Ya. Itu ada penggunaan wastafel. Biasanya standarnya adalah American Standard. Toiletnya juga, flushernya juga. Dan kita mau ngingetin sih, mungkin ini lo sering banget ya baca di toilet public places gitu ya, di tempat umum, jangan buang apapun itu ke dalam toilet karena apa, itu bisa nyumbat. Itu berarti bahkan tisu yang lo pakai untuk pada saat lo di kamar mandi, buangnya di situ, bos. Tempat sampah. Buangnya di tempat sampah. Tempat sampah. Dan supaya kamar mandi lo lebih rapi, tempat sampahnya itu harus dilapisin sama plastik. Tiap harinya juga ngebersihinnya gampang, Benar. tinggal ngambil plastik dibuang gitu. Dan itu penting banget supaya nggak kesumbat toilet lo. Benar. Oke, kita udah nge-review setengah dari rumah dining. Sengaja kita akan tayangin part 2 besok malam. Besok malam. Ditunggu ya. Besok malam? Besok malam. Bener. Seperti biasa, kita selalu ngingetin matiin lampu kalau nggak dipakai. Budaya Kanandri Jangan jongkok di toilet duduk. dan selalu buang sampah pada tempatnya. Gue Dre, Gue Mario. rumah dining, tap-tap, mantap!